Halo, Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Pak. Oke, ya kita mulai saja ya. Mohon maaf nih malam-malam karena tadi saya sebenarnya udah siap tapi kalian kan ada kelas ya. Dan kebetulan saya juga padat agendanya, tadi baru sampai rumah jam 7 malam. Oke, kita mulai saja. Saya akan share screen pakai whiteboard ya. Hari ini kita masuk ke bahasan tentang elastisitas dan kekakuan ya. Namun sebelum kita masuk ke konsep elastisitas dan kekakuan ya, maka kita perlu memahami dulu nih definisi dari elastis ya. Apa itu elastis ya? Nah, contoh dari elastis itu adalah contohnya misalnya karet ya, ban gitu ya. Ban itu juga terbuat dari karet kan. Jadi kita harus memahami definisi elastis itu apa. Nah, jadi yang dimaksud dengan elastis adalah karakteristik suatu benda ya, elastis itu. Sebentar, elastisitas itu berarti maknanya karakteristik dari benda ya, ketika benda tersebut diberikan gaya ya, misalnya ini ada benda diberikan gaya di tengah-tengah ya, benda tersebut akan mengalami perubahan bentuk menjadi melengkung begini ya. Nah, kalau dia tidak memiliki sifat elastisitas, ya bisa saja benda tersebut akan mengalami patah ya, patah menembus gitu ya, menembus misalnya kita beri gaya tembus ini akan uh, patah. Nah, sehingga artinya apa? Uh, Elastis ini nanti berhubungan dengan pemberian gaya ya kepada suatu benda ya, sehingga benda tersebut uh, mengalami perubahan bentuk ya. Saya tulis perubahan itu delta ya, bentuk berubah ya, ketika ada gaya ya, ketika ada gaya itu F ya. Nah, selanjutnya definisi elastis enggak hanya berhenti sampai sini saja. Nah, sekarang kita bicara nih, gayanya dihilangkan. Nah, ketika gaya ini dihilangkan ya, misalnya gaya ini dihilangkan, apa yang terjadi? Nah, maka kalau benda itu bersifat elastis, ya, bendanya itu akan kembali seperti semula. Nah, itulah definisi elastis. Ya, jadi definisi secara mudahnya ya, suatu sifat benda ya, ketika diberi gaya dia mengalami perubahan bentuk, ketika gaya itu dihilangkan, si benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Ya, itu ya elastis. Nah, selanjutnya pada saat kita minggu lalu kita membahas tentang konsep peregangan ya, apa stres gitu ya, tren stres gitu ya. Nah, itu saya kalau tidak salah juga menyinggung yang disebut dengan hukum Hooke ya kan. Nah, sekarang kalau kita tinjau hukum Hooke ya, pada prinsipnya hukum Hooke itu kan berhubungan dengan apa? Juga dengan gaya, ya kan? Nah, berbanding lurus dengan apa gaya ini? Nah, lihat dari sini gayanya berbanding lurus dengan perubahan panjang ya. Nah, di sini kita kalau waktu kalian belajar fisika dasar ya, nah, perubahan panjang itu diilustrasikan ya oleh gas ya, gas seperti ini ya, dalam kondisi horizontal ya. Nah, gas lalu ini misalnya ditarik ya, bisa ditarik ya, artinya ada uh, perubahan panjang ya, atau ditekan dia juga mengalami perubahan panjang, serta nanti ketika eh, apa namanya perubahan panjang itu kita bandingkan dengan besarnya gaya ya, gaya yang dihasilkan oleh pegas tersebut gitu ya.
Nah, di sini ya, kalau kita mengacu lagi secara lebih jauh ya pada hukum Hooke, ya, perubahan tadi ya, perubahan dari benda yang diberi gaya ya. Nah, kalau kita tinjau perubahannya misalnya ya, kan kalau kita lihat misal kita tinjau secara tiga dimensi ya seperti ini. Nah, kalau kita berikan gaya ya, misalnya gaya di sini, ya, maka dimungkinkan dia akan mengalami deformasi namanya ya. Bahkan dia aslinya awalnya begini ya, kurang lebihnya ya kayak gitu. Nah, artinya di sini dia mengalami deformasi. Nah, sekarang kalau kita bicara ya, tadi konsepnya adalah delta X. Delta itu selalu berhubungan dengan perubahan yang saya katakan. Namun, dalam konsep matematika yang namanya delta itu perubahannya sangat kecil. Artinya apa? Perubahannya itu mendekati nol. Kan? Nah, ketika dalam konteks perubahannya itu kecil, ya, maka nanti kalau kalian kaji menggunakan deret hitung, ya, saya lupa ya, ada Taylor atau apa ya, ketika kalian mengkaji masalah deformasi ini, nah nilai dari deformasi tersebut akan berbanding lurus dengan stres, ya. Jadi deformasi nanti ini akan berbanding lurus dengan apa? Dengan stres. Nah, ini berbanding lurus maksudnya. Nah, artinya ya, ketika deformasi tadi berbanding lurus dengan stres, ya, jadi perubahan bentuk ya itu atau deformasi berbanding lurus dengan stres. Berarti kalau begitu tadi perubahan panjang ya atau renggangan berarti harus linier nih hubungannya, ya, harus memiliki hubungan linier dengan stres. Ya, strain atau regangan ini harus berhubungan secara linear dengan stres. Stres itu adalah tekanan. Ya, tekanan. Oke. Nah, ini adalah konsep dasarnya ya. Nah, di sini ya, kenapa stres itu atau strain itu regangan berhubungan juga dengan deformasi ya. Tadi sebenarnya saya sudah mengilustrasikan ya. Nah, kalau kita lihat misalnya strain ya, strain itu kan kalau kita dalam konteks perubahan panjang, misalnya kita lambangkan dengan epsilon ya, beberapa pertemuan yang lalu, misalnya ini adalah delta L ya, kalau kita bicara perubahan panjang, ini perubahannya terhadap panjang mula-mula. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara stres ya, atau tekanan ya. Nah, tekanan itu misal saya asumsikan di sini ada ya alat lah ya, alat penekan. Terus ini dipakai untuk menekan benda berbentuk kubus seperti ini ya. Nah, maka besarnya stres itu ya adalah F per A. Nah, A-nya itu yang mana? A-nya ini adalah luas penampang dari benda yang menekan permukaan benda yang menekan si kubus begitu ya. Oke. Jadi stres ini pada prinsipnya adalah sama saja dengan tekanan ya, istilah tekanan juga ya. Nah, ini selanjutnya ya, kalau kita misalnya simbolkan istilah stres itu dalam bentuk yang lain ya nggak usah khawatir ya, karena ada beberapa buku yang mensimbolkan stres itu dalam bentuk
tahu seperti ini. Ya. Nah, di sini ya kita akan memperoleh sekarang ya perbandingan antara stres ya, karena kalau kita bicara dengan deformasi ya itu perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Nah, itu berhubungan dengan perubahan panjang dan adanya tekanan. Nah, berarti di sini ada perbandingan antara stres ya, misalnya kita lambangkan dengan tau ya terhadap strain ya terhadap pegangan. Nah, itu sama dengan apa? Modulus yang ya kan. Nah, ini waktu kalian belajar fisika dasar kan seperti ini ya. Sudah belajar kan kalian. Nah, selanjutnya kita kembali ke konsep elastisitas dan kekakuan pada konsep kristal ya. Nah, di sini kalau kita katakanlah misalkan ya kalau di dalam konteks kristal itu kita punya modulus elastisitas ya yang dilambangkan dengan apa namanya bentar, saya coba lihat bukunya dulu ya, saya rada lupa simbol-simbolnya nih. Bentar ya, coba buka buku kita dulu. Kita satu sebentar ya. Oke. Bentar, saya lagi cek bukunya. Saya khawatir penggunaan simbolnya tidak sama dengan di buku ya. Oke. Oke, di sini ada apa namanya simbol S ya, terus ada simbol E ya, terus ada simbol C ya sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang disebut simbol apa namanya S ya itu disebut sebagai konstanta elastisitas ya. Kita cek lagi. Sedangkan untuk RS ya itu disimbolkan dengan nama X ya, X itu RS. Jadi kalau kata istirahat ya di sini nama di simbol E dengan S sama X ya. Nah, ini itu adalah RS ya dan di S tadi disebut sebagai konstanta elastisitas ya. Teknik konstanta ya.
itu adalah remes supaya ini sebenarnya kalau yang berbeda ini adalah es saya yang remes itu adalah ini dan yang es itu adalah jadi adalah manusia yang jadi adalah es yang buku kita nama lalu asas dulu yang bisa dalam penjelasan oke ini ada hal-hal yang dilihat dan ada di bersama yang relasi dan strena dan represi adalah strena dan represi melihat bagaimana wilayah dan lapangan kalau kita ada ekses yang ada ini dan terusnya sampai ekses ini yang ini adalah melihat tren atau perjalanan di masing-masing suku masing-masing suku yang artinya kalau kita benar-benar belajar dalam konteks negara dan dia katakanlah khususnya dalam proses pelaksanaan maka terjadi pemahaman tidak hanya antara tapi juga antara bahkan kadang-kadang beberapa simbol yang ada satu dua khusus referensi dan ini sumber dan seterusnya itu yang dari si keuangan di sini kalau kalian lihat hubungan sosial dan di sini saya lihat ya es dan itu mengalami wilayah karena kata analisis secara analisis dan satu es yang di seperti es di sini ada analisis bahwa nilai dari sisi itu adalah disebut mengusahakan sisas sementara sisas adalah manusia yang itu bagian saya juga tahu bahwa jadi untuk ini ada hubungan besar dan luasan area ini juga berhubungan dengan juga yang terganggu cukup panjang ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, artinya di sini ada sama-sama dari jam perjalanan terdapat 36 konstantan dengan nilai ya. Nah, kalau ini membuat ya memperkuat hukum jadi lebih sederhana maka kita bisa menilai dalam format penjelasan
benda ya, berhubungan dengan energi ya, karena kita bicara misalnya katakanlah ya benda ya, ini ada suatu luasannya ya yang mana ya, lain ya, apakah rata-rata yang terjadi di permukaan dan itu sama ya titik-titiknya ya. Nah ketika kita merancang permukaan yang terjadi kan kita seperti halnya masukkan bagian dari titik, tapi benar total energi ya, total tekanan yang bekerja ya dari benda yang mendorong di tubuh tersebut gitu ya. Oke, itu ya jelas ya. Maksudnya masih energinya matang ya, apabila saat ini secara energi gitu ya. Nah tadi dia memiliki 46 konstanta ya, maksudnya konstanta itu ada konstanta C-nya ya, C yang S ya, levelnya ya, masing-masing dengan tadi ada 7 dan 38 ya, itu ada 39 konstanta. Oke. Selanjutnya ya, kalau kita ingin menempatkan dalam satu persamaan ya, ketika kita ingin dalam persamaan energi tersebut ya, kita representasikan dengan bentuk penjumlahan ini ya, C ini lambda ini ya. Nah di sini apa namanya, kalau kita misalkan juga ya untuk itu dianggap dengan satu ya, di angka 2 ya 23 24 dan seterusnya ya. Nah maka si apa namanya, konstanta kekakuan itu ya, konstanta plastis ya, itu nanti kalau kita lihat nilai C di sini hubungannya bersamaan 38 ya, sama 38. Nah sehingga apa, kita bisa melihat bahwa komponen kanan ya itu merupakan turunan dari energi terhadap perubahan atau terhadap deformasi ya. Nah dari sini ya, kita bisa mengambil suatu analisis ya, bentuk stres itu merupakan perubahan energi yang apa namanya, yang mengalami benda tersebut mengalami deformasi atau dalam hal ini adalah strain ya. Dan PA itu strain ya. Nah supaya mempermudahnya antara fleksibel box sama satu, misal kita melihat pada konteks ya, tesnya itu pada konteks, maka perubahan energi yang strainnya itu adalah ada suhu yang tersebut saja ya, misalnya ini X ini jadi 1 ya, dan seterusnya. Nah kalau kita masukkan ini dari persamaan awal ya, ini kita akhirnya sama 39 kan ya. Nah kita akan memperoleh bentuk yang kalau kita lihat ya, buku kita tahu persamaan dan masuk ya. Nah intinya dari persamaan ini menunjukkan bahwa tekanan ya, stres yang merupakan bentuk turunan pertama energi apa namanya, energi elastik ya, mudah terhadap perubahan harga dan tren gitu. Nah selanjutnya ya, kita masuk ke konstanta atau kekakuan elastik dari kristal yang berbentuk kubik. Nah ini mana gitu ya. Nah sebenarnya
kita hanya tinjau saja ya jumlah konstanta ya yang jumlah konstanta elektrik yang secara apa namanya secara aturan itu ya bersifat independen, artinya dia tidak bergantung satu sama lain ya. Nah, kenapa tidak bergantung? Karena kalau kita tinjau misal ya, kita tinjau misal berbentuk kubik ya ini ya, dimasukkan ke dalam suatu katakanlah wadah yang lebih kayak ya, dimasukkan ke sini. Nah, ketika dia ada dalam daerah ya, dalam hal ini belum tentu tekanan yang bekerja ya stres ya, yang bekerja pada masing-masing sumbu koordinatnya ya, itu akan memiliki besar yang sama ya. Ini kan mandiri ini karena antara volume air yang ada di sisi kanan dengan sisi kiri itu tidak berhubungan secara langsung gitu ya. Kecuali kalau saya pengen lewat ya seperti ini ya. Nah, ketika ini naik turunkan dia akan menjepit ya secara dalam. Nah, ini bisa dikatakan dia ya tenden saling bergantung. Tapi kalau dalam konteks ini si gaya yang bekerja karena yang bekerja ini tidak bergantung satu sama lain. Kita hanya mengasumsikan yang namanya itu bersifat homogen ya, tapi dalam realita memang tidak belum tentu homogen gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita asumsikan juga ya misalnya itu bersifat ideal, artinya di sini kalau kalian itu lihat di Twitter diasumsikan kristalnya itu memiliki elemen yang simetrik ya. Kalau elemen itu simetrik artinya dia memiliki simetrisan susunan atom yang sama ya, di dalam struktur kristalnya gitu ya. Nah, harapannya ketika dia memiliki struktur kristal yang homogen atau sama simetrik ya, simetriknya atau susunan yang baik ya artinya. Nah, dia ketika mengalami respon tekanan yang dari segala arah, nah itu akan memberikan efek yang linier ya, efek linier. Karena kalau misalnya dia sudah tidak homogen ya, efeknya tidak linear lagi ya. Dan dia tidak bisa secara konsisten dalam bentuk matriks yang sama-sama tadi. Oke. Nah, di sini ya apabila kita tinjau adanya energi ya, energi dari energi analisis di dalam satu kristal ya. Nah, ini akan apa namanya bisa dijabarkan dalam bentuk persamaan 4/3 ya, soalnya U sampai dengan setengah C11 yang C11 yang tadi kita berikan ya, karena dia kubus ya maka kita tinjaunya dia akan memiliki di sini apa itu memiliki C11, C44 dan C12 ya. Kenapa demikian ya, nanti kalian bisa cek di bagian yang persamaan 42 ini ya. Nilai alfa sama B nya itu mengacu kepada ini ya, komponen dari matriks, dan artinya gini, matriks itu sebenarnya berhubungan dengan arah ya. Karena tadi di persamaan 3738 ya, ini ada S11, S12 dan seterusnya ya kan. Oke. Maka kalau kita lihat di sini kita hanya merujuk pada C11 ya, terus C44 dan C12 ya, C11, C44 ini C12 ya, kalian bisa cek di persamaan 38 ya gitu. Kalau kita bicara konsep dari konstanta kekakuan elastis ya dari kubus.
Nah, di sini ya, ini menunjukkan bahwa dalam kristal berbentuk kubik ya, dia memiliki tiga konstanta kekakuan ya. Kalian bisa cek ya di halaman 85 buku Newtonnya ya. Nah, ketika kita melihat dia memiliki tiga konstanta kekakuan atau stiffness constant, untuk memahaminya kalian bisa lihat pada gambar 17 ya, ini kan kubus ya. Dan kalian bayangkan ya, dia memiliki simetri ya. Jadi ternyata simetri yang dimaksud itu selain dia bersifat homogen, juga kita meninjaunya dari konteks rotasinya ya. Kesimetriannya itu dilihat dari rotasi. Sorry, saya tadi ada yang miss berarti. Nah, di sini the axis are in the one direction ya, itu memiliki arah yang ditunjukkan oleh koordinat ini ya, ada koordinat yang ditunjukkan oleh garis diagonal. Oke, saya gambarkan saja supaya kalian paham. Nah, misalnya kita punya kubus seperti ini ya, anggap aja ini kubus ya. Nah, ini adalah satu ini. Kenapa ini satu? Nah, kalau kita melakukan analisis ya menggunakan HKL ya, bidang kristal, itu begini. Nah, berarti ini posisi ini ya, di posisi ini adalah sumbu diagonal ya, sumbu diagonal. Nah, sebenarnya kalau kita bicara HKL satu itu ada di sini ya, ada di sini. Nah, oke lah. Ini yang penting dia memotong diagonal ya, merupakan diagonal bidang gitu maksud saya. Oke. Nah, lalu kita lihat ya arah perputarannya di sini X, Y ya. Coba kalian perhatikan di sini X, Y diputar ya, terus Z, terus kembali ke X lagi ya. Nah, berarti kalau gitu kita bisa lihat di sini ini dia punya jumlah simetrinya ya, itu 3 ya. Karena kalau kalian perhatikan di sini ya, X, Y, Z ke X, oke ya. Lalu coba X ke Z. Kalian coba bayangkan secara imajinatif ya. Nah, ini saya sambil lihat juga. X, Z, terus ke mini Y, ya, ini kan diputarnya searah jarum jam aja coba. Terus kalau udah diputar ke Z, maka ketemu min Y, terus kembali ke X lagi ya. Ini kalau kalian punya Lego atau apa itu bisa dicoba lah. Selanjutnya dari min X sekarang, kalau dari min X itu diputar ke Z ya, min Y ya, terus ke min X lagi. Nah, nanti di sini kalian bisa coba lah ya. Saya lanjutkan aja deh. Kalau di elaborasi terlalu lama nanti terlalu malam juga. Oke, sehingga kita langsung masuk kesimpulan aja. Nah, di sini ya, kalau kita langsung lihat kesimpulannya ya, ada di persamaan 50 ya. Nah, kita bisa menyederhanakan ya, persamaan yang tadi kita tulis di persamaan yang ini nih, yang persamaan 43 ini, yang ada C11, ada C44, dan ada C12 ya. Nah, itu kita sederhanakan menjadi bentuk ya yang bisa direpresentasikan dalam
untuk matriks di persamaan 50. Nah ini harapannya penurunannya kalian paham ya. Itu tugas kalian untuk menurunkan. Nah di sini ya ternyata simpulannya adalah ya, persamaan dari energi densitas elastisnya itu bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks yang direpresentasikan di dalam persamaan 50 ya. Oke. Oke ya. Saya lanjutkan. Oke, untuk konsep modulus Bohr ya, kalau modulus Bohr itu kan kaitannya dengan tekanan yang bekerja pada keseluruhan bidang ya, bidang dari volume kubus ini ya. Jadi bekerja pada volume ya, tidak hanya kita meninjaunya satu persatu. Nah, modulus Bohr itu sendiri ya, kalau kita ya dia punya simbol B. Nah ini kalau kita kaitkan dengan persamaan dapat energinya ya, apakah modulus Bohr itu ya dengan persamaan energi dia bersifat berbanding lurus ya, setengah U kuadrat B. Nah, di sini berbanding lurus antara U sama densitas energi dengan modulus Bohr-nya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita meninjau kubus ya secara 3 dimensi ya, ini kan Bohr ya, artinya volume sebenarnya. Nah, di sini kalau kita gunakan ya bahwa modulus Bohr itu sebenarnya adalah identik dengan B sama dengan min P D P per dV ya. Nah ini sebenarnya sama aja dengan relasi dari ini ya, artinya ini bisa dimodifikasi, nilai dari ini akan sama dengan U per 2U per delta kuadrat gitu, bisa disamakan besarnya. Nah, sehingga nanti kita akan memiliki ya untuk kristal berbentuk kubik ya, besar dari B-nya itu akan bernilai setengah C11 ditambah 2C12. Ya, ini. Nah, dari sini kita nanti mengenal juga ya, persamaan baru yang dinamakan kompresibilitas. Ya, kompresibilitas itu yang disimbolkan dengan A, nilainya adalah inverse-nya atau resiprokal dari B. B itu modulus Bohr ya. Kompresibilitas jadi suatu benda ya secara 3 dimensi mengalami penyusutan volume. Nah, itu disebut kompresibilitas. Nah, setiap benda itu memiliki karakteristik masing-masing ya. Maka di dalam konsep pengujian suatu kristal atau zat padat ya, kompresibilitas ya, terus stres, strain ya, melalui uji tekan dan lain-lain itu kita bisa menentukan karakteristik dari bahan. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke gelombang elastis dalam kristal kubik ya. Nah, di sini maksudnya bagaimana sih gelombang elastis dalam kristal yang berbentuk kubik ya. Nah, ini apabila kita misalkan ya ada suatu gaya ya yang bekerja pada elemen volume dari suatu kristal ya, misalnya kristalnya itu berbentuk kubik ya, maka kita bisa merepresentasikan ya secara matematis itu dalam bentuk rho do kuadrat U per do T kuadrat ya. Nah ini kan sebenarnya persamaan gerak ya, karena ini pada prinsipnya adalah apa? Percepatan kan, mirip dengan percepatan gitu ya.
Nah, kenapa? Karena U-nya itu adalah perpindahan ya. Karena si elemen itu memiliki eh, apa namanya, sesuatu yang bergerak akibat adanya gaya yang bekerja begitu ya. Berarti di situ ada energi sebenarnya yang berubah ya. Nah, di sini juga ada rho. Rho itu berhubungan dengan densitas. Densitas apa? Densitas elemen, densitas partikel, aja seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita meninjau suatu zat padat atau kristal, kristal itu tersusun oleh partikel-partikel. Nah, ketika ada efek eksternal yang bekerja pada struktur kristal, maka tentunya partikel-partikel penyusun itu akan memberikan respon terhadap adanya gaya eksternal yang bekerja. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi ya persamaan gerak itu kita meninjaunya pada komponen X saja, ya. Bagaimana dengan komponen lain? Nah, kalau kita tinjau dari X saja, tentunya ini perubahannya ya, fraksinya itu harus terhadap komponen-komponennya X, W, Y, dan Z. Ya, begitu pula untuk komponen yang lainnya. Nah, mungkin kalian rada bingung, kenapa ketika ada gaya yang bekerja pada sumbu X, kok ada respon Y dan Z? Ingat bahwa di sini adalah kristal. Kristal itu tersusun secara reguler dalam konteks 3 dimensi. Maka meskipun ada kristal yang bekerja pada katakanlah satu arah saja, ya, misalnya ini adalah arah, di sini arah X, gitu ya. Ya, maka di komponen sini nih, komponen sini ada Y-nya, ya, ada Y-nya dan ada komponen Z-nya, ya. Kan tadi kita meninjaunya apa? Perubahan atau strain-nya ya pada hukum Hooke itu eh, L ya, delta L-nya itu kecil sekali kan, mendekati 0. Berarti nilainya kecil sekali. Gitu. Berarti komponen lain ini juga akan saling dipengaruhi begitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga persamaan ini untuk sumbu-sumbu yang lainnya ya itu akan berlaku juga. Nah, nanti kalian coba turunkan ya, gunakan persamaan yang di atas tadi ya, yang dalam bentuk matriks yang ada C, ada E, ada dan lain-lain lah, ada CXX, EXX dan lain-lainnya itu ya. Nah, terus juga kalian nanti bisa melihat ya antara satu apa namanya atom dengan atom lain atau bagian dari suatu zat padat dengan zat padat lain itu disambungkan seolah-olah dengan suatu pegas ya. Nah, sebenarnya itu tidak berarti pegas itu adalah real pegas, itu hanya ilustrasi saja. Ya, mungkin kuliah hari ini cukup ya, saya rada capek juga, ini udah pukul 9. Nah, tadi sampai rumah jam 7 malam ya. Nanti kalian coba belajar lagi ya, turunkan lagi, pahami, buat ilustrasi yang jelas. Kenapa itu simbolnya C11, C11 itu secara diagram label itu posisinya itu di mana ya, XX itu posisinya di mana dan seterusnya, itu harus kalian kuasai ya. Kalian bisa searching juga dari sumber lain agar kalian memperoleh informasi yang jelas ya, sehingga ketika kalian bisa memperoleh informasi yang jelas, kalian bisa memahami dengan baik juga. Mungkin itu dari saya cukupkan kuliah malam ini ya. Nanti mudah-mudahan saya sempat membuat tugas yang bisa membantu pemahaman kalian ya. Tapi semuanya berpulang kepada kalian ya. Kalian sendiri harus rajin dalam baca buku kita. Demikian dari saya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya live ya. Terima kasih, Pak.